Hai, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan saya di channel Optimis. Kali ini saya akan mereview sebuah film Korea lagi, di mana sebuah tim kecil di pengeboran minyak sedang mencari sumber minyak baru di sektor 7 yang berlokasi di lepas pantai Jeju, Korea Selatan. Mereka terpaksa bertarung melawan makhluk ganas, seekor monster hasil uji coba saintis temuan peneliti Korea. Berhasilkah mereka selamat? Oke, pasti kalian nggak sabar lagi. Ayo deh lanjut ke cerita lengkapnya. 뭔가 이상해. Film ini menceritakan kejadian tahun 1985 pada sektor 7 di kilang lepas pantai perairan Pulau Jeju, Korea Selatan. Seorang petugas yang sedang memeriksa pipa minyak yang mengalami kerusakan. Ia dikejutkan dengan sebuah penampakan, yakni paus megalodon. Seketika tanah yang ia pijak menjadi retak. Petugas itu melihat keanehan. Seekor ikan yang bercahaya, bahkan dengan jumlah yang banyak, yang telah membuat ia terkagum-kagum. Namun, sebenarnya itulah awal dari sebuah petaka. Selang 20 tahun kemudian, saat kisah ini berlanjut, masih di kilang minyak lepas pantai itu, tampak telah terjadi kekacauan yang berulang di mana pipa minyak kilang itu mengalami gangguan. Semua kru ahli turun tangan menanganinya. Mereka kebanyakan para lelaki, maklumlah kerja yang seperti ini pasti bukan kaum wanita. Tapi terlihat seorang wanita yang terlihat agresif turun berusaha membantu para pria yang kewalahan. Melihat cara geraknya, tampak ia juga terlatih. Kenalkan, ia adalah Haijun. Di antara para lelaki, dia dipanggil sebagai sebutan idiot. Nggak jelas juga sih mengapa ia dipanggil idiot. Mungkin karena ia satu-satunya cewek yang mau kerja kayak gitu. Ya, kekacauan pun akhirnya dapat diselesaikan. Semua kru memahami bahwa kegagalan kilang minyak tersebut sudah terjadi bertahun-tahun dikarenakan sektor 7 berada di atas bebatuan. Sejak awal upaya mereka selalu mengalami kegagalan, sampai akhirnya diputuskan semua kru dikembalikan. Pekerjaan pun dihentikan. Namun di antara banyak pekerja, ada satu pekerja yang menolak untuk kembali. Dia adalah wanita idiot tadi, Haijun. Ia berkeyakinan bahwa kilang itu akan berhasil menemukan minyak yang dicari-cari. Dia sendiri yang berbeda pendapat dengan teman-temannya. Di antara alasannya adalah karena ia adalah pewaris kilang tersebut. Kok bisa? Ayo kita lanjutkan. Pasca kejadian yang terjadi, terlihat seorang kru sedang dihukum karena dinilai lalai yang hampir menyebabkan King Bo, seorang mandor, terluka. Namun mereka berdua malah dimarahi oleh seorang mandor lain. Pada saat yang bersamaan, mereka telah melihat hal yang aneh. Beberapa ekor ikan yang bercahaya terdampar melewati pipa minyak. Pasti kalian masih ingat kan, itulah ikan yang berada di dasar laut yang menyebabkan awal petaka terjadi. Haijun juga mengalami beberapa luka yang serius dan dijahit akibat insiden itu. Ia memiliki seorang pacar yang selalu bersamanya kerja di kilang itu. Pacarnya tertawa saat sang dokter memarahi Haijun karena nekat menjadi hero. Tetapi Haijun juga tampak marah dengan pacarnya. Lalu sang dokter menyarankan agar mereka berbaikan dan lupakan kejadian itu. Iya juga sih, romantis sedikit, kenapa sih? Ikan yang bercahaya yang mereka temukan itu dipelihara di sebuah akuarium. Seorang kru dokter menjelaskan kepada kru kapal tentang spesies ikan tersebut. Namun tanpa diduga, ada seorang kru culun yang mencoba bermain dengan ikan itu. Ternyata ikan itu bukanlah ikan sembarangan. Habis bibirnya jontor, bengkak habis, udah culun, tambah nggak bentuk. Lucu deh pokoknya. Namun mereka menganggap gigitan itu biasa-biasa saja. Kru culun itu ternyata menyukai kru dokter cantik tadi. Tampak ia selalu menggoda dokter itu, namun sang dokter tidak mempedulikan. Pada hari berikutnya, Kapten Kilang memerintahkan mereka untuk berkumpul dan memerintahkan agar menyiapkan barang-barang karena mereka akan ditarik kembali dari pangkalan menuju daratan. Hal itu tentu karena mereka selalu gagal dalam mendapatkan minyak. Namun Haijun kembali melawan perintah tersebut. Ia memutuskan untuk tetap bertahan di kilang itu. Saat penjemputan pun tiba, seluruh kru dijemput menggunakan helikopter. Seorang kapten bernama Jongman. Ayo kenalkan, inilah Jongman.
yang tak lain adalah Paman Haijun sendiri. Ia mendapat tugas menjemput seluruh kru. Karena masih ada kru yang bertahan, maka sang kapten pun menemani mereka. Jungman bertemu dengan kru-kru lainnya. Sang kapten bertemu dengan kru lainnya. Karena sebelumnya, sang kapten adalah orang yang pernah memimpin kilang tersebut bersama ayah Haijun. Nah, di sini gue kasih tahu ya, orang yang mati pada saat perbaikan pipa minyak di awal video tadi sebenarnya adalah ayah Haijun. Itu sebabnya mengapa Haijun dianggap sebagai pewaris kilang tersebut. Karena ayahnya dulu juga bekerja di situ bersama pamannya, Kapten Jongman. Malam itu mereka berpesta menyambut kedatangan Kapten Jongman. Pada saat itu juga Haijun membujuk pamannya untuk tetap bertahan dan sekali lagi melakukan pengeboran minyak. Melihat keinginan ponakannya yang kuat, maka kapten pun menyetujuinya. Meskipun kapten kilang yang sekarang tidak menyetujui, namun paman Jungman ikut membujuk kapten kilang, akhirnya ia pun mau bertahan. Lalu mereka mulai melakukan prosesi sebelum melakukan pengeboran. Mereka pun melakukan aksi. Ternyata dari usaha mereka membuahkan hasil. Mereka pun menemukan minyak mentah dari hasil pengeboran itu. 3 bulan berlalu, kehidupan mereka di atas kilang berjalan normal. Haijun dan pacarnya beraksi di atas sepeda motor di atas kilang itu. Kok bisa ya? Ada balapan pula di atas kilang. Namun suatu hari terjadi musibah lain. Di saat Haijun turun memperbaiki pipa bersama kru lainnya, tiba-tiba tali penahan pun terlepas. Sebenarnya itu semua gara-gara kru yang bertugas menjaga tali tidaklah fokus. Talinya pun putus dan akhirnya kru itu pun mati. Haijun kelihatan tertekan dan merasa bersalah. Ia kelihatan sedih atas kejadian itu. Pada saat ia sedang dirawat, kru dokter yang cantik bertanya sesuatu yang aneh. Apakah Haijun melihat sesuatu di dasar laut? Namun belum sempat Haijun menjawab, pacar Haijun datang dan dokter meminta izin untuk pergi. Kemudian dokter itu pun pergi ke bagian atas kilang. Tampak ia sedang berbicara dengan kru culun. Di saat mereka sedang berbicara, para kru lain memperhatikan dan mereka menduga bahwa kru culun memang berpacaran dengan kru dokter cantik. Tak lama kemudian, Haijun tampak sudah mulai siuman. Ia duduk di dekat kontrol kran alat pengebor. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan jatuhnya kru dokter cantik dari atas, tepat pas di atas Haijun. Lalu semuanya menduga bahwa kru dokter itu mati karena ulah kru culun. Karena para kru juga melihat pada saat itu ia bersama kru culun sebelum jatuh. Setelah dilakukan pemeriksaan, di tubuh kru dokter itu ditemukan cairan. Dan mereka menganggap itu adalah cairan sperma. Nah, ini pasti cairan spermanya kru culun nih. Maka tuduhan terhadap kru culun pun semakin menjadi-jadi. Namun kru culun tampak tambah culun karena ia merasa tidak membunuh. Untuk memastikannya, maka dokter senior akan memeriksa DNA-nya. Merasa ada yang aneh, maka Haijun pun mencoba mencari tahu. Setelah ia selidiki, dia telah menemukan cairan yang serupa. Namun tak lama kemudian mereka pun menemukan dokter senior pun sudah mati. Karena sebenarnya ada sesuatu yang membunuh dokter senior. Namun tuduhan kepada kru culun pun bertambah. Rekan-rekannya mengira bahwa ia juga telah membunuh dokter. Karena dokter senior menjadi kunci pemeriksaan DNA. Akhirnya mereka baru menyadari bahwa ternyata ada monster yang mengerikan di kilang itu. Kejadian pun disampaikan kepada Kapten Jongman. Lalu Kapten Jongman pun memimpin perburuan monster. Di saat perburuan, mereka kelihatannya berhasil melumpuhkan makhluk itu. Namun makhluk itu memang tidak mudah mati begitu saja. Kapten Jongman membakar monster itu dengan api. Monster itu tetap juga belum mati. Mereka terus diburu oleh monster sehingga sampai ke dalam lift. Suasana begitu menegangkan. Dengan keberaniannya, Haijun berhasil memotong bagian tubuh monster. Setelah kejadian itu, Kapten kilang yang baru melihat sesuatu yang aneh. Ia bertanya kepada Kapten Jong, bagaimana ia tahu bahwa tubuh monster itu ada minyak, sehingga ia membakarnya. Maka akhirnya Kapten Jongman pun mengakui dan bercerita tentang kejadian sebenarnya, bahwa dialah sebenarnya yang menciptakan monster itu, yaitu berawal dari uji coba terhadap ikan yang bercahaya. Pada tubuh ikan itu mengandung minyak. Uji coba mereka itulah yang menyebabkan perubahan ikan menjadi monster. Satu-satunya orang yang mengetahui rahasia tersebut adalah kru dokter cantik, karena ia terlibat dalam penelitian itu.
Oleh karena itu, sebelum rahasia itu bocor, maka kru cantik itu pun dibunuh oleh Haijun. 당신도 Maka kru cantik itu pun dibunuh oleh paman Haijun tanpa disengaja saat kru dokter berada di atas kilang. Jadi dokter cantik itu sebenarnya bukanlah mati karena kru culun, tetapi oleh Kapten Jongman. Mendengar pengakuan itu, Haijun pun kecewa dan marah dengan pamannya, karena kematian ayahnya pun sebenarnya disebabkan oleh pamannya. Namun kini semuanya harus menghadapi bersama. Monster ganas menjadi musuh bagi mereka yang masih berada di kilang. Saat itu paman Jongman hampir mati dimangsa. Namun dia masih bisa selamat setelah ia menyiram cairan kimia ke monster itu. Salah satu jalan agar bisa selamat adalah mereka harus menyalakan kembali energi pembangkit kilang yang diletakkan di ruang mesin. Haijun dan pacarnya bertekad untuk pergi ke ruang mesin, meskipun dalam keadaan yang cukup gawat. Akhirnya mereka pun berpisah. Saat menuju ke ruang mesin, Haijun menemukan sarang yang diduga tempat makhluk hidup itu berkembang biak. Ternyata tombol pembangkitnya berada di belakang mesin itu. Perburuan pun masih terus berlanjut. Mesin pembangkit sudah dapat dinyalakan, namun mereka terus diburu. Akhirnya, satu persatu kru kilang mati sia-sia. Setelah selamat dari monster, Kapten Jongman dengan sengaja mengaktifkan bom waktu untuk meledakkan kilang. Haijun dan pacarnya kaget dan ia berusaha mematikan peledak itu. Hal itu sengaja dilakukan Kapten dan ia menantang monster itu untuk bertarung. Seketika Kapten berhasil menancapkan tombak dan membakar monster. Namun tidak butuh waktu yang lama, monster itu pun menghabisi Kapten Jongman. Tanpa diduga, ternyata pacar Harjun tersangkut di tubuh monster dan terbawa jatuh. Dia masih selamat. Namun belum sempat naik ke atas, ia segera dimangsa monster itu. Lalu Haijun pun menarik talinya dengan sepeda motornya. Akhirnya ia dapat selamat naik ke atas. Ternyata cuma sesaat, monster itu kembali menyerang. Setelah bertarung cukup lama, akhirnya nggak tega deh. Akhirnya mati juga. Kini tinggal Haijun sendiri. Kini adegannya menjadi agak lucu. Haijun balapan dengan monster untuk mengalihkan perhatian monster itu. Sementara ia dapat mengalihkan perhatian, tetapi dasar monster, ia masih selamat juga. Haijun terus kembali direpotkan oleh monster. Akhirnya sampai ke ruang pengeboran. Haijun terus berusaha sekuat tenaga. Bagaimana juga sih seorang wanita dapat menghadapi monster? Haijun masih bisa bertahan sampai akhirnya kedua makhluk itu kelihatan sama-sama lemah. Ternyata Haijun menyiapkan sebuah strategi. Saat monster telah mendekatinya, Haijun pun segera menjatuhkan pipa bor tepat di atas sang monster. Sungguh luar biasa, sudah cantik memiliki keberanian yang tak dimiliki oleh orang lain. Bagaimanapun, Staring tetap jadi pemenang. Akhirnya kilang pun terbakar, namun Haijun berhasil selamat, meskipun ia harus kehilangan orang-orang yang ia cintai. Oke, rekan-rekan, begitulah kisah daripada Sektor 7. Subscribe, like, and comment ya. Jika kalian suka dengan channel ini, kami akan terus mereview film-film menarik untuk kalian semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.